Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab Thaharah, pembahasan seputar tayamum. Masuk hadisnya Ammar ibn Yasir, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, Ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam satu keperluan. Nah, ini menunjukkan boleh meminta pertolongan kepada manusia ketika seorang dalam kondisi darurat. Jadi bukan sedikit-sedikit minta tolong, tapi ketika darurat minta tolong sama orang diperbolehkan. Kemudian, fa ajnabtu falam ajidil ma'ah. Fatamarraktu fis sa'idi kama tatamarraghud dabah. Kata Ammar ibn Yasir, ketika itu aku junub. Aku tidak mendapatkan air, maka aku berguling-guling di tanah, sebagaimana binatang yang berguling-guling di tanah. Kemudian summa ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakartu lahu dzalika. Lalu aku mendatangi Nabi, aku sebutkan apa yang aku lakukan. Jadi ketika junub nggak ada air, itu maka beliau berguling-guling di tanah, sebagaimana binatang yang berguling-guling. Disebutkan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, innama yakfika antakula biyadaika hakada. Maka cukup bagimu untuk kamu lakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidatan. Setelah itu Nabi memukulkan dua tangannya ke tanah, satu kali pukulan. Summa masahasimal alal yamin wa dhahira kafaihi wa wajhahu. Kemudian beliau usap tangan kiri, mengusap tangan kanan, punggungnya. Kemudian mengusap wajahnya. Muttafaqun alaih. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Nanti dalam riwayat Imam Bukhari, beliau pukul dengan dua telapak tangannya tanah. Setelah itu beliau tiup. Jadi, tiup. Setelah itu masahabi mawajahu wa kafaihi. Baru usap wajah, punggung dua telapak tangan. Punggung dua telapak tangan. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, wajah dulu, baru dua telapak tangan. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, masahasimal alal yamin. Beliau usap yang kiri. Kiri diusap, gini. Kemudian baru wajahnya. Jamaah hormati, hadis ini disyariatkan tayamum dan selainnya dari ibadah yang wajib yang di situ ada syariat bersuci. Yang di situ syariat bersuci. Kemarin disampaikan kapan seseorang boleh tayamum? 4. 1, tidak ada air. Kedua, ada air tapi terhalang. Ada air terhalang itu kemarin kita kasih contoh. Seseorang terkunci dalam kamar. Masuk waktu duhur. Padahal kuncinya dibawa kerja, pulang jam 4 sore. Iya. Kalau kondisi seperti itu, di kamar nggak ada air, maka cukup tayamum. Ada air tapi terhalang menggunakan. Yang ketiga, itu sakitnya semakin parah. Menggunakan air sakitnya semakin parah. Yang keempat,
khawatir terkena madorot. Ini diperbolehkan, disyariatkan untuk tayamum. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, praktek tayamum itu memukulkan tanah atau nanti sisi bumi itu dengan 1 kali tepukan. Jadi bukan plek wajah, bukan plek 2 punggung telapak tangan, bukan, cuman sekali saja. Sekali nanti diusapkan wajah, kemudian diucapkan punggung 2 telapak tangan. Kenapa nggak sampai siku? Karena nanti dalam hadis kalau disebutkan tangan, maksudnya ini pergelangan tangan. Makanya kalau pencuri potong tangan, potongnya di mana? Di sini. Bukan di sini, bukan sampai pada lengan atas. Jadi kalau disebutkan ayat atau hadis tangan, itu maknanya sampai siku. Sampai apa? Pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Kalau lebih dari itu, nanti ada penjelasan. Kayak wudu. Ya. Nanti faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Disebutkan tangan tapi sampai marafiq, sampai siku. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, jadi seperti itu praktek tayamum. Kalau kemarin komplitnya niat dalam hati, baca basmalah, tepukkan 2 telapak tangan ke sisi bumi, tiup, usapkan wajah, punggung 2 telapak tangan, selesai. Dan itu bisa menggantikan 2 kesucian, hadas kecil yang mencukupkan wudhu, hadas besar yang mengharuskan mandi. Itu semuanya bisa tergantikan dengan tayamum. Jadi nggak perlu guling-guling di tanah. Seperti prakteknya Ammar ibn Yasir. Kalau mandi junub kan air merata ke seluruh tubuh. Nah, kalau nggak ada air berarti dengan tanah. Oh, pikirannya langsung gulung-gulung di tanah. Allah ta'ala alam. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah hormati, kalau ada debu yang mengusap, yang menempel pada 2 telapak tangan, itu ditiup. Jadi debu yang nempel itu menunjukkan tipis. Bukan malah lemah bletok, plek gitu. Kelet terus nanti enggak, ya. Cuman debu yang nempel aja ditiup. Berarti menunjukkan yang dipakai tayamum itu cuman debu yang ringan. Debu yang ringan. Ini yang ketiga. Yang keempat, tayamum 1 kali pukulan, tadi sudah disinggung. Kemudian yang kelima, boleh ijtihad dalam permasalahan ilmu. Kisahnya Ammar itu beliau berijtihad. Beliau berijtihad. Ini dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diperbolehkan. Jamaah hormati, tentunya ada ketentuan-ketentuan. Ya, kapan seseorang itu berijtihad. Yang keenam, jamaah hormati, boleh menggunakan kias. Boleh menggunakan kias. Ammar mengkiaskan tayamum, menggunakan tanah itu dengan mandi. Kalau mandi seluruh tubuh kena air. Akhirnya beliau berguling-guling ke tanah. Itu diperbolehkan kias. Cuman kias ada syarat. Yang dikiaskan itu memiliki sifat yang sama dengan yang dikiaskan. Contoh di masa Nabi diharamkan khamr. Khamr itu apa? Kulun ma khamarul akla ala sabili taladdud. Semua yang menutupi akal dengan cara dinikmati. Kalau sekarang misalkan, wih apa mas? Ciu. Haram apa ora? Wo, ora ono dalile mas, yang haram itu khamr. Ini ciu. Enggak ada hadis innama haramat ciu. Tapi sifatnya itu sama dengan khamr. Sifatnya sama dengan khamr. Makanya hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Kalau zaman Nabi mungkin bahan minuman keras itu dari anggur, dari korma. Sekarang tetes tebu. Atau bahkan saya baca itu di mana itu salak. Jadi orang itu beli kebun salak, beli tanah yang kurang produktif, tanami salak. Ya, kemudian di tengahnya itu ada bangunan, ternyata salak dipakai untuk produksi minuman keras. Kalau dari sisi keuntungan,
bahannya murah, nanti harganya bisa mahal. Nah ini haram, walaupun loh ini kan bukan dari anggur. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini dipakai kias dan diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, ya fikih dari hadis ini juga Nabi tidak memerintahkan Ammar untuk mengulangi. Menunjukkan kepada kita siapa yang beribadah kepada Allah tapi dibangun di atas ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Fa innahu yu'alam li mustaqbali amri. Diajari. Supaya nanti tidak terulang kembali. Ya, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti ibadah itu. Kalau dibangun di atas ketidaktahuan. Ini diterangkan oleh Syekh Abdullah Bassam berkaitan dari hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau jamaah hormati dibangun di atas ketidaktahuan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga pengajaran itu dengan ucapan dan perbuatan. Ngajari itu kalau ucapan dan perbuatan seiring itu nanti sempurna penerimaan. Tapi kalau diajari cuma ngomong tok, itu prakteknya nanti ra iso. Lawang prakteknya sudah tapi nggak asli, itu kan jadi nggak bisa. Kemarin itu ngobrol, ada orang diajari menyembelih, teorinya sudah, prakteknya nganggo debok gedang. Pas praktek pakai ini, debok gedang itu mantap kan? Piye? Wah lancar. Hari H suruh terakhir nyembelih ora sido. Itu kenapa? Karena prakteknya berbeda dengan yang asli. Lah ini Nabi SAW mengajarkan, kalau tayamum bagaimana? Cukup pukulkan tanah dengan 2 telapak tangan, tiup, usapkan wajah, punggung 2 telapak tangan. Langsung dengan ucapan dan praktek. Ini semakin sempurna. Semakin sempurna. Ini metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nanti metode pengajaran itu ada dengan tulisan, dengan misalkan garis. Kayak Nabi SAW menjelaskan jalan Allah dan jalan yang menyimpang. Beliau bikin garis satu lurus. Baru samping kanan kiri dikasih garis. Kata Nabi, ini jalan Allah. Samping kanan kiri itu merupakan jalan syaitan. Ada dengan metode ditulis, dikasih gambaran. Tapi ada dengan praktek. Ada dengan sekedar ucapan. Ini metode pendidikan Nabi SAW. Dan ini diakui kalau di ilmu umum. Di ilmu umum itu kadang kalau ada namanya alat peraga, ada namanya nanti dituliskan, digambarkan dengan tulisan. Islam sudah mengajarkan bagaimana metode pendidikan. Ini fikih dari hadis. Fikih dari hadis menunjukkan syariat kita ini samahah. Memberi kelonggaran. Bukan mempersulit. Bukan mempersulit. Coba kalau misalkan nggak ada air, harus cari air. Memberatkan. Tapi nggak ada air cukup tayamum. Menunjukkan syariat kita ini syariat yang memberi kemudahan. Makanya agama kita ini suka memberi kemudahan. Kalau orang sukanya mempersulit, nanti Allah akan persulit urusan dia. Tapi bukan maknanya bergampangan. Bukan maknanya bergampangan. Tapi syariat kita memberi kemudahan. Makanya ada kaidah la wajiba ma'a ajzin wala muharrama ma'a daruratin. Enggak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Salat berdiri. Enggak mampu duduk. Enggak mampu berbaring. Bagaimana cara berbaring? Mujur ngalor, miring ngulon, marep ngulon. Kalau enggak bisa mujur ngetan, nanti bagian kepalanya dikasih bantal tinggi supaya bisa melihat ke arah kiblat. Ora iso tenan, ya sak mampu nih. Sak mampu nih. Agama kita memberi kemudahan. Ini contoh perintah. Larangan juga begitu kok. Larangan itu ada kemudahan. Misalkan ada perkara yang haram. Nggak ada yang haram bagi orang yang darurat. Bagi orang yang darurat. Contohnya, bangkai haram, babi haram. Tapi kalau misalkan nggak ada makanan lain. Kalau orang mangan, itu mati.
Boleh itu orang. Cuman tadi darurat itu satu-satunya solusi. Kalau tidak diambil terkena madarat. Boleh mengambil seperlunya, itu namanya darurat. Ya, itu satunya solusi. Kalau ada solusi yang lain, lah kowe ngopo kok mangan babi? Oh, jane ana panganan liya ora doyan saya. Lah apa? Jane ya tengkleng kambing ada. Ning ora doyan. Ya itu bukan darurat. Bukan darurat. Kenapa kamu makan bangkai? Lonone tiwul, saya enggak senang tiwul. Itu bukan darurat. Darurat itu satu-satunya solusi. Yang kedua, dengan mengambil solusi itu masalahnya hilang. Masalahnya hilang. Misalnya kaliran, tolong dino ramangan, adanya cuma itu. Boleh. Tapi kalau misalnya kaliran mangan ramangan podo wae ya mati. Ya sudah, jangan mengambil yang haram. Yang terakhir secukupnya. Kalau orang darurat kemudian wis pol-polke wae iki mumpung darurat, wah kita makan buah binu sak pol-polke. Ya enggak boleh. Jamaah hormati, menunjukkan Islam itu agama yang memberi kelapangan. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya, at-tayamum dorbatani. Tayamum itu dengan 2 pukulan. 1 wajah, 1 2 tangan sampai siku. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kalau hadis yang dhaif tidak bisa diamalkan. Karena kalau hadis riwayat Imam Daraqutni ini itu jadi bismillah, niat dalam hati, tepuk sekali, tiup wajah. Tepuk 2 kali, tiup tangan sampai siku. Tapi ini hadis yang lemah. Nggak bisa dipraktekkan. Berarti kembali kepada riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Cukup sekali tepukan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, nanti dalam hadis Abu Hurairah, Rasul SAW berkata, as-sa'id wudu'ul muslim, wa in yajidil ma'a asra sinin. Tanah itu wudunya orang muslim walaupun mendapatkan air itu 10 tahun. Jadi kalau misalkan nggak ada air, airnya cuman untuk minum. Ya kan kalau air untuk minum tinggal wudu, nanti kan nggak bisa minum. Lawang air untuk minum tinggal wudu saja kadang orang masih kebangetan tenan. Kayak dulu itu ada orang di Masjid Al-Haram, kan kalau minum-minum yang ditempatkan di situ kan air Zam-Zam. Ya, karena males ado nggon wudune, air Zam-Zam dienggo wudu. Janjan. Begitu cerita itu neng kene kalau oleh-oleh haji atau umroh itu cuman sak gelas cili-cili. Itu ndongone sing akeh katanya. Nah itu di sana dienggo wudu. Nah itu orang sudah kebangetan iki. Tapi kalau misalkan nggak ada air kecuali untuk minum, ya lebih baik tayamum. Karena nanti kalau nggak minum bisa mati. Ya. Tanah itu wudunya orang muslim walaupun misalkan mendapatkan air itu 10 tahun. Kalau mendapatkan air, falyataqillaha wal yumissahu basyaratahu. Kalau dia mendapatkan air hendaknya bertakwa kepada Allah. Kemudian ya ini digunakan air tersebut. Jadi kata-kata diusap kulitnya itu kalau orang berwudu kan air dialirkan kemudian ada sunnah namanya dalek. Dalek itu dipijit-pijit diusap-usap. Nanti air sedikit cukup. Yang kedua, anggota wudu nanti akan sempurna. Coba kalau orang wudu cuma gini. Kerannya digede ini. Kadang ada itu nanti kalis kalau habis kepanasan kena air. Kadang airnya nggak meresap. Bisa hilang. Nggak sah nanti wudunya. Makanya ada sunnah dalek. Makanya Rasul SAW wudu itu dengan separuh ini cukup. Ada ulama yang mempraktikkan itu gelas mineral kecil itu dipakai wudu cukup. Tapi kalau kita sak gelas itu, wah ini kemupisannya kurang no. Kita terlalu boros menggunakan air. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini dalam hadis riwayat Al-Bazzar, kemudian ya Daraqutni, Imam Tirmidzi. Sanad hadisnya sahih. Sanad hadisnya sahih. Sebagian mengatakan hasan li ghairihi. Wallahu ta'ala alam. Apa faedah dari hadis ini? Pertama, disyariatkan tayamum.
ketika terhalang dari air. Ingat, kapan seseorang boleh tayamum? 4. Nggak ada air. Yang kedua, ada air tapi terhalang menggunakan. Yang ketiga, menggunakan air penyakitnya semakin parah. Yang keempat, khawatir kena madharat. Ini yang pertama. Yang kedua, tayamum itu adalah kesucian. Jadi nanti mengangkat hadas besar maupun kecil. Walaupun waktunya lama. Sampai Nabi misalkan 10 tahun. 10 tahun. Tapi kalau alhamdulillah di negeri kita itu murah banyu. Di negeri kita murah banyu. Apalagi kalau di pegunungan. Wis, banyu itu tinggal ngalirkan pakai apa? Pipa, wis tekan ngomah. Ya, nggak perlu bayar. Ini, tapi kalau misalkan nggak ada air sampai 10 tahun, itu tetap ibadah dengan cara tayamum. Kemudian boleh tayamum itu dengan sisi bumi. Jadi bukan hanya tanah, bukan hanya pasir, tapi sisi bumi. Makanya kalau orang di rumah sakit, kemudian nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, apalagi dipasangi alat-alat yang banyak. Itu sisi bumi, bisa tembok, bisa misalkan di sini ada dipan, wis tepuk ini situ aja. Jamaah hormati, itu poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Kemudian dari hadis ini, ya, ini faedahnya sudah kita sebutkan pada faedah-faedah sebelumnya. Apa itu? Tayamum menduduki kedudukan air secara mutlak. Jadi bisa mengangkat hadas kecil, hadas besar. Selesai. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, 2 orang keluar melakukan safar. Kemudian datang waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma'. Kemudian tidak ada air bersama keduanya. Keduanya tayamum. Setelah tayamum, sholat. Setelah sholat, mendapatkan air. Kan kita misalkan harus sholat, wah airnya nggak ada itu. Ya wis tayamum. Bareng tayamum rampung sholat, ternyata ada air. Ada air. Pada waktu itu, yang satu mengulangi sholat, wudhu dulu baru mengulangi sholat. Yang lain itu, ya, tidak mengulangi sholat. Lalu keduanya mendatangi Nabi SAW. Disebutkan kisahnya itu, apa kata Nabi? Yang tidak mengulangi sholat asabta sunnah. Kamu sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengulangi, kamu dapat 2 pahala. Berarti dapat 2 pahala dengan sesuai sunnah. Tinggi mana? Tinggi sesuai sunnah. Nanti akan diterangkan faedahnya. Hadis ini, jamaah hormati, ya, hadis ini nanti silang pendapat berkaitan tentang apakah hadis ini mursal atau enggak. Tapi Syalbani mensahihkan hadis ini. Taruhlah kita sependapat dengan beliau yang mengatakan hadis itu sahih. Sama seperti sebelumnya disyariatkan tayamum. Kedua, ketika terhalang menggunakan air, 4 tadi. Ketiga, tayamum dengan sisi bumi. Keempat, jamaah hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita, seorang yang sholat dengan tayamum karena nggak ada air, setelah selesai sholat ada air, itu tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Itu sudah sah. Walaupun nanti kalau di rincian kalangan para ulama, yang silang pendapat itu, pertama, setelah selesai sholat. Kalau selesai sholat, jelas nggak mengulangi. Yang kedua, setelah habis waktu sholat. Kalau selesai habis waktu sholat, ya sudah. Kita tayamum misalkan duhur. Taruhlah asar 2:30. Rampung duhur kurang 3 menit. Begitu selesai 3 menit kemudian, 5 menit baru jalan, no banyu no. Itu jelas tidak mengulangi sholat. Ketiga, di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat. Kalau di tengah-tengah sholat ada air, apa contohnya? Tadinya kering, kerontang, nggak ada air. Sholat duhur, entuk 2 rakaat,
udan bres. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan kata ulama itu wajib mengulangi sholat. Kalau di tengah-tengah sholat. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Kalau di tengah-tengah sholat. Rinciannya seperti itu. Dari hadis ini, jamaah yang saya hormati, diberikan faedah orang yang mengulangi sholat tadi 2 pahala. Ya, tapi orang yang tidak mengulangi sholat sesuai dengan sunnah. Kalau yang mengulangi sholat 2 pahala itu pahala apa? 1 sholat dengan tayamum, yang kedua sholat dengan wudhu. Dapat 2 pahala. Tapi yang tidak mengulangi kata Nabi, asabta sunnah. Kamu mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah lebih baik dibandingkan dengan kasratul amal. Banyaknya amal. Makanya ulama nasihatkan, ya, ittabi'u wa la tabtadi faqad kufitum. Ikuti saja, jangan tambah-tambahi, dan itu sudah cukup bagi kalian. Orang beribadah sesuai dengan contoh, itu lebih baik. Walaupun mungkin sidik. Kamu habis sholat, istighfarnya berapa kali? Cuman 3 itu. Itu pun cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah kowe ping pira? Wah, aku ping 100. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Misalkan seperti itu. Masih lebih baik cuman istighfar 3 kali. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama menuntunkan kepada kita piye hadise itu yang dicukupkan. Kalau orang umum kan enggak. Kemarin itu ada yang tanya, boleh enggak kurban atas nama orang yang mati? Kita sampaikan dalam hadis enggak ada. Nabi enggak pernah lakukan. Ya, laning dibadalkan haji boleh. Sedekahkan boleh. Teks hadisnya ada. Tapi kalau kurban tidak ada. Lah ini, jamaah hormati, mencukupkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling enak. Kalau enggak, nanti wah melebar. Kemarin ada juga sholat taubat. Hadisnya kan lemah. Para ulama ketika membahas taubat itu cukup dengan syarat taubat. Cabut maksiat, nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, ikhlas, pintu tobat belum tertutup. Enggak dibahas tentang kamu kalau habis maksiat ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Enggak. Karena hadisnya lemah. Mencukupkan dengan hadis yang sahih. Isabatu sunnah khairun min kasratil amal. Mencocoki sunnah lebih baik daripada banyak amal. Kayak mau makan, bagaimana sunnahnya? Bismillah. Itu wis cukup daripada misalkan apa doanya? Allahumma razaqtana fima. Oh, tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wah, duwa itu. Enggak, cukup bismillah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Kemudian setelahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat in kuntum mardo ala safarin idza kanat birrajuli jiraha fisabilillah wal quruh fayujnibu fayahafu ayamuta iniktasala tayammama. Ini ada nanti berkaitan dengan ketika kamu sakit atau dalam kondisi safar. Ketika seorang laki-laki terluka di jalan Allah atau ada al-quruh. Ada al-quruh. Al-quruh itu luka-luka atau tersayat bekas dari senjata ketika perang. Ya, maka itu kalau takut nanti kondisi junub, takut nanti mati ketika kena air, cukup tayamum. Hadis ini dikatakan hadis mauquf, terhenti kepada ucapan sahabat. Tapi dari sisi makna benar. Dari sisi makna benar. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya ada salah satu dari ini 2 sikunya itu patah. Maka tanya kepada Rasul SAW, Rasul memerintahkan untuk mengusap pada perban.
Jadi salah satu sikunya patah kan diperban. Itu udah usap aja. Atau kalau sekarang bukan perban tapi pakai yang kayak apa ya, putih itu loh. Pakai gip. Itu cuma diusap saja. Jamaah hormati, ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Tapi kalau sekedar dipraktekkan, ya itu walau ta'ala alam. Ya kalau memang nggak bisa kena air ya sudah nggak kena air. Karena termasuk udur. Lah gimana kalau kena air bahaya? Ya sudah. Misalkan sikile nggon apa mata kaki. Sengkleh, kemudian dipasangi gip. Lah kalau wudhu apa mandi, bungkus saja dengan plastik. Itu dalam kondisi darurat. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis setelahnya juga lemah. Ini terus nih sampai akhir, nanti hadis yang lemah. Selesai pembahasan seputar tayamum, insya Allah nanti lanjut pada pembahasan seputar permasalahan haid. Wallahu ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Sepengetahuan kami, tayamum itu seperti wudhu. Jadi selama belum mendapatkan air, berarti dia boleh menggunakan tayamumnya untuk sholat, walaupun lebih dari satu. Misalkan duhuran, tayamum, setelah tayamum, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu lanjut qobliyah duhur. Setelah itu sholat duhur. Setelah sholat duhur, itu nanti ba'diyah duhur. Kan sebelum duhur ada 4 kalau mau. Setelah duhur ada 4. Wallahu ta'ala alam itu diperbolehkan. Ya, seperti kedudukan wudhu. Wallahu ta'ala alam. Kalau dalam hadis itu alhamdulillah. Kalau alhamdulillah cukupan alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau kita misalkan selama dia baca alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Tapi nanti dikasih tahu. Enggak usah tambahi, lafadznya cuman alhamdulillah. Ada ulama itu kasih teguran misalkan jazakumullahu khairan katsira. Baik enggak mananya? Baik. Tapi dalam hadis jazakallahu khairan. Cukup. Ya, ini diingatkan. Pokoknya mencukupkan dengan lafaz dalam hadis. Ya. Sampai nanti sebagian ulama mengkritik itu, sebagian orang mengatakan, ya. Jadi ini kalau jazakallah tok, keliru itu. Karena ada orang, iya, jazakumullah. Hadisnya jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasmu. Kebaikan. Ada kata-kata kebaikan. Jadi kalau jazakumullah tok, ya salah. Tapi kalau ditambahi, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kalau itu maknanya doa, asalnya doa baik. Tapi kalau pengen sesuai dengan teks hadis, cukupkan dengan jazakumullah khairan. Ya sama, bersin alhamdulillah, ya wis. Tapi kalau dia nggak ngucap, kita tidak disyaratkan untuk mendoakan. Tapi kalau dia alhamdulillahirabbil alamin, ya kita doakan, nanti kasih tahu aja alhamdulillah gitu, nggak pakai hirabbil alamin. Ya, tapi kayak mau makan bismillah itu sebagian ulama juga membolehkan. Bismillahirrahmanirrahim komplit. Walaupun saya lebih suka bismillah wis. Ya, Allah taala. Cukup. Sepengetahuan kami, di kamar mandi itu yang terlarang baca basmalahnya. Kan kalau wudhu itu, sebagian ulama basmalah itu syarat.
Berarti kalau syarat nggak boleh ditinggalkan. Sebagian ulama saya lebih condong padanya itu sunnah. Jadi kalau wudhu niat dalam hati membaca basmalah, sunnahnya membaca basmalah. Makanya kalau di kamar mandi wudhu saya cenderung boleh. Kalau mandi junub kan urutannya niat dalam hati. Kemudian kalau misalkan di luar baca bismillah, niat dalam hati, kemudian cuci kemaluan. Setelah cuci kemaluan, tangannya dibersihkan, setelah itu wudhu. Setelah wudhu, selesai pangkar rambut, siram rambut, kepala, setelah itu ratakan air ke seluruh tubuh, cuci kaki. Kan itu jelas ada praktek wudhu. Saya lebih cenderung boleh wudhu di kamar mandi. Wudhu di kamar mandi, wallahu ta'ala. Walaupun saya pernah itu mampir di satu masjid, itu neng kamar mandi itu, padahal kamar mandinya gede, agak luas itu ditulisin yang jero, nggak boleh wudhu di sini, ini bukan tempat wudhu. Ya, terus yang jopo itu ada keran-keran itu tulisi wudhu, tempat wudhu. Ya, cuman saya nggak rame kasih ya nggak sepedol terus ditulisi dalilnya. Orang oleh wudhu di kamar mandi dalilnya. Allah Ta'ala alam. Jadi saya lebih menguatkan diperbolehkannya. Tapi nanti baca bismillahnya di luar. Allah Ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.